pemilih, bertemu lagi di KPU Corner, podcastnya KPU Kabupaten Bogor bersama saya Mutia. Teman pemilih, sedikit informasi. KPU Corner adalah salah satu media yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Bogor untuk menjadi sarana sosialisasi tahapan-tahapan pemilu. Pada kesempatan ini, podcast KPU Kabupaten Bogor memberikan kesempatan kepada para pimpinan parpol tingkat Kabupaten Bogor untuk menjadi tamu dan narasumber di podcast kami. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu dari Partai Buruh. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Eksekutif Komite, yaitu Bapak Ade Bukhari, dan Bapak Liaison Officer dari Partai Buruh, yaitu Pak Supri Ishar. Ya, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Kurang tidur loh. Kurang. Terlihat sedikit lelah. Tapi baik-baik saja. Alhamdulillah. Oke Bapak, sebelum kita ke pertanyaan ini Pak, adakah persiapan khusus dari Partai Buruh sendiri untuk mempersiapkan hari ini pengajuan bakal calon? Ya, kalau persiapan khusus tidak ada ya, artinya normal-normal saja. Cuman memang karena memang masuk ke silonnya ya, saat migrasi datanya itu memang ya mungkin karena seluruh Indonesia sehingga agak lambat, itu yang mempengaruhi. Sehingga kita juga tadinya dijadwalkan jam 5 sore mau pendaftaran, tapi Pak belum selesai, mundur juga. Kalau persiapan khusus enggak ada, cuma itu saja. Masalah di server aja kalau server. Selebihnya berjalan dengan baik. Oke, berarti tidak ada kendala ya Pak ya? Alhamdulillah. Walaupun hanya mengundur waktu. Iya. Dari sore baru sampai malam. Iya. Oke, lalu nih untuk Partai Buruh sendiri gitu, untuk jumlah calon yang diusung itu totalnya ada berapa? Ada 55 bacalek yang diusung dan alhamdulillah kita terpenuhi. Dari 55 caleg itu ada 21 caleg perempuan. Ya, tentunya kalau kita lihat di aturan itu lebih, jadi 38%. Alhamdulillah gitu kan. Ya, itu mereka sangat siap untuk bertarung, dan saya kepada masyarakat, ini kami kan partai baru ya, supaya perjuangannya memang kayak perjuangan ruhnya serikat ini, karena kan Partai Buruh ini didiriin oleh banyak elemen serikat buruh sekaligus memperkenalkan bahwa ya Partai Buruh ini kan memang partai yang lama tapi dihidupkan kembali oleh kawan-kawan di serikat buruh gitu kan. Jadi perjuangannya nggak beda jauh dengan perjuangan serikat ya, tentang upah ya kan, tentang kesejahteraan, tentang jaminan sosial, dan juga hal-hal lain yang nggak beda jauh lah dengan, apalagi kalau tingkat pekerja ya, outsource, kontrak yang seperti itulah. Masalah-masalah problem di dunia tenaga kerja. Untuk tadi 38% itu apakah merata di setiap dapil? Merata, hanya ada lebih yang 30 itu di dapil 5. Jadi dapil 5 itu kan 3 ya, ini jadi 4 gitu. Jadi di dapil-dapil yang lain itu merata, paling selisihnya 31, 30, pokoknya di atas 30% lah. Di atas 30%. Ya. Untuk Bapak Ishar nih, kalangan yang diusung dari Partai Buruh sendiri untuk bacaleknya itu, kan ini sesuai dengan nama Partai Buruh. Apakah hanya concern di buruh saja, atau ada mengajak dari kalangan-kalangan lain untuk bergabung di Partai Buruh itu sendiri? Iya, jadi ya memang namanya Partai Buruh, cuman bukan eksklusif hanya untuk buruh, tidak. Kita juga membuka kesempatan kepada masyarakat umum untuk bergabung dengan Partai Buruh, dan alhamdulillah yang menjadi bacalek kita juga dari berbagai macam latar belakang. Ada yang profesional, ya memang mayoritas buruh, tapi profesional juga banyak. Ada dari kalangan petani juga ada, kan gitu. Ya cukup berwarna lah ya, terus karena memang tujuan yang ingin diperjuangkan oleh Partai Buruh kan bukan cuma soal ketenaga kerjaan saja, juga tuh kan hak-haknya
petani, hak-haknya pedagang. Ya. Jadi kita membuka ruang dan alhamdulillah responnya positif sampai sejauh ini. Berarti tidak hanya concern di kalangan buruh saja. Tidak. Tetap mau merangkul dari kalangan-kalangan lainnya juga. Iya. Oke, lalu untuk target jumlah kursi nanti di pemilu 2024 sebagai partai baru, apakah ada target khusus? Ya, target khususnya minimal per dapil ini 2 kursi. Minimal per dapil ini dapat 2 kursi lebih ya. Target minimalnya itu. Target lebihnya adalah di parliamentary threshold gitu kan, untuk di nasionalnya. Tapi untuk di Kabupaten Bogor itu minimal per dapilnya itu 2 kursi. 2 kursi per 12 kursi dapilnya, berarti 12 kursi. Itu aja sih, nggak mulu-mulu karena kita kan partainya partai yang ya baru lah semuanya. Tapi diterima di masyarakat sangat lumayan gitu kan. Buktinya kayak tadi ya banyak sebenarnya, cuman karena memang jadwalnya kita aja gitu ya sama saya tadi agak mundur gitu kan. Tadi banyak Mbak Mutia dari Pakansari, dari pom bensin Pakansari tuh sampai ke sini tuh oranye semua gitu kan tadi ya. Itu saya lihat foto-fotonya, mungkin kalau keluar tuh jadi oranye juga, bukan hitam nanti bacanya. Oke, jadi 2 kursi per dapil, total 12 kursi berarti ya, target yang diusung oleh Partai Buruh itu sendiri. Nah, lalu nih Pak, untuk mencapai targetnya itu sendiri 12 kursi sebagai partai baru yang akan bertarung di pemilu nanti, upaya-upaya apa saja yang sudah, sedang, dan akan dilakukan untuk mencapai target? Upaya-upayanya yang pertama tentunya karena ini sesuai namanya buruh, ya kita buruh ini kan banyak, dari saudaranya, terus misalnya istrinya, orang tuanya, mertuanya, tentu pengenalan, dan itu terus kita pengenalan lewat basis-basis yang ada. Ya kan? Memang di Kabupaten Bogor ini tidak semua dapil ini merata buruh, tetapi kan banyak juga buruhnya, buruh tani, ya kan, buruh perkebunan, terus juga kita menyentuh kepada ojol segala macam, karena banyak juga yang bergabung di organisasi ojol itu juga. Jadi yang kami lakukan adalah yang pertama pengenalan sama program kita yang tadi itu kesejahteraan sesuai dengan moto kita itu negara sejahtera. Tentu kalau negara sejahtera kan rakyatnya juga pasti rakyat sejahtera kan, seperti itu. Nah, seperti itu Mbak Mutia. Terus yang akan datangnya tentunya kami tahan intinya gitu kan, dan mengajak orang. Artinya kalau nggak ada money politik ya, kita mengajak bahwa dengan uang itu sengsara kita 5 tahun kan begitu, mungkin bisa lebih, tapi ini dengan program yang kita benar-benar bisa kawal ya kan, benar-benar bisa jalan gitu kan, itu kita jadi rasa memiliki gitu kan, bukan merasa. Karena berbedanya menurut kami begini, kalau dengan uang si dewan itu merasa bahwa sudah berkorban banyak, saya sudah beli suara kan begitu, sehingga dia bebas mau ngapa-ngapain. Dan yang pertama itu tentunya dia yang dipikiran pertama adalah balik modal. Nah itu menyadarkan kepada masyarakat ya kan, untuk mau milih, pertama mau milih ya kan, mau datang dulu berpilih, karena apa? Negara ini ya kan, negara ini atau kebijakan apapun ya kan, itu ditentukan dengan politik. Makanya harus masyarakat ini suaranya ini harus disumbangkan. Nah, tinggal menyumbangkan ini pakai jalur yang mana kan begitu. Nah, pakai jalur yang mana silahkan. Nah, kami punya program seperti ini, dan itu kami sangat terbuka luas, ada akses publik, artinya nggak tertutup. Kalau misalnya dari kader-kader kami, dari yang duduk misalnya di sana ini kurang amanah atau apa segala macam, kita bisa merekol kan begitu. Kita jelas bisa merekol, bisa apa segala macam dengan cukup masyarakat isi aplikasi atau laporan aja kan seperti itu. Apakah itu ada sistem tersendiri di Partai Buruh tersebut? Ada, sudah ada sistem tersendiri, dan itu memang terbuka luas untuk umum. Jadi siapa aja bisa ngelihat, bisa coba aja sekali-kali ya. Di sana ada website sendiri ya kan, Twitternya, terus Instagramnya, terus semuanya segala macam, Facebooknya segala macam. Kita berdayakan seperti itulah.
Terus juga dari MLM. MLM ini mulut lewat mulut. Nah, gitu. Bukan multi level marketing, bukan. Tapi mulut lewat mulut kan seperti itu. Artinya basis kami, anggota kami tadi betapa pentingnya untuk tadi, karena semua apapun ditentukan oleh kebijakan politik kan seperti itu. Makanya kita harus berjuang, kita harus ikut partisipasi. Karena kalau ingin merubah suatu negara itu mau nggak mau harus masuk legislatif. Itu. Karena di jalanan terus kita dari tahun berapa ini? Dari tahun mungkin dari zamannya Orde Baru kita di jalanan kan seperti itu. Nah, 98 apalagi ya kan ikut andil besar di jalanan. Nah, untuk sini target yang paling mendasar adalah cabut Omnibus Law. Karena apa? Masyarakat kalau tahu Omnibus Law ini sangat menyengsarakan. Karena apa? Di sana itu bukan hanya ketenaga kerjaan. Itu ada beberapa klaster, ada 11 klaster kalau nggak salah. Misalnya perizinan, terus lingkungan hidup, terus ketenaga kerjaan, terus hal-hal lain lah, banyak, ada 11 klaster. Nah itu targetnya pertama seperti itu. Karena apa? Dengan terbukti hadirnya Omnibus Law bukan yang digadang-gadang nambah investasi segala macam, tapi kan buktinya kurang, itu tidak menyerap sesuai dengan rencana awal. Makanya itu harus dikurangi dulu. Yang terpenting itu gitu kan. Yang keduanya kita anti korupsi, karena itu akar penyakit itu korupsi ini penyakit yang sangat yang perlu dihilangkan. Seperti tadi babak habis. Ya. Oke, jadi usahanya dan pengenalan beberapa program dari Partai Buruh yang tadi sudah disebutkan ya oleh Bapak Eksekutif Komite. Oke, lalu nih Pak Ishak, tadi sudah dijelaskan ya, jadi Partai Buruh sendiri itu tidak hanya konsen kan, kalau kita bayangkan itu buruh yang kerja di pabrik aja gitu ya. Berarti di sini ditegaskan kalau buruh itu ya buruh tani, ada buruh macam-macam gitu. Ya pekerja kantor juga buruh. Ya. Prinsipnya kan orang yang menerima upah itu kan buruh. Jadi tidak hanya satu konsen yang itu aja ya. Oke, lalu selanjutnya kan akhir-akhir ini partai-partai itu sedang harap-harap cemas menanti keputusan MK tentang sistem pemilu nanti terbuka atau tertutup. Nah, harapan sendiri nih untuk Partai Buruh maunya itu seperti apa? Kan kita pasti setiap partai itu punya harapan tersendiri, walaupun pada ujung-ujungnya kita tetap ikut keputusan. Ya kalau secara nasional Partai Buruh sebenarnya berharapnya itu tertutup. Kenapa? Karena kalau terbuka itu, jadi peluang korupsi segala macam money politik itu justru lebih terbuka. Oke, Nah, gitu. tapi kalau tertutup itu sebenarnya memang ada potensi money politiknya, cuman dia kan terkonsentrasi di pengurus parpol, jadi tidak keluar masyarakat umum. Walaupun kalau sebagian kita juga sebenarnya berharapnya terbuka sih, jadi lebih fair. Boleh dibilang secara prinsip ya itu sih mana aja ya. Cuman memang karena ini sudah berproses, tahapan pemilu sudah jalan. Kalau misalnya itu muncul ketentuan keputusan yang berbeda dengan yang sekarang sudah berjalan, tentu ini kan akan berpengaruh juga. Ya harapan kita untuk tahun ini ya tetap menggunakan sistem yang lama, ya ke depan ya silakan untuk dikaji ulang tahun gitu, agar penyesuaiannya tidak susah lagi. Iya. Oke, lalu nih selanjutnya harapan untuk Partai Buruh di pemilu 2024 sendiri itu apa? Menang. Memenuhi target. Iya. Apakah ada harapan-harapan lain? Yang penting nggak usah mulu-mulu dulu. Harapannya menang, memenuhi target yang syukur-syukur lebih ya. Tapi minimal itu dulu. Karena apa? Kita punya rencana jauh ke depan itu kan untuk ikut menata negara ya. Mungkin dengan menentukan
presiden atau apa segala macam gitu kan, tapi paling nggak lolos parlamentaritas nomor 2 gitu kan, nanti 2029 yang akan datang akan berjuang lain lagi gitu kan. Untuk saat ini kita itu dulu lah untuk memenuhi target itu dulu. Nggak usah apa namanya terlalu muluk-muluk, karena memang banyak ya partainya sekarang ya, ada 18 partai. 18 partai itu kan yang baru aja, dan 6 partai lokal. Iya. Oke, jadi tidak muluk-muluk, yang penting target tercapai, 12 kursi dan lolos di parlemen. Oke, baik. Insya Allah. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, kami sebagai penyelenggara pemilu punya tagline KPU melayani. Dari Partai Buruh sendiri, saran dan masukan untuk kami itu seperti apa? Oh, cukup bagus, apa namanya, responsif, melayani. Hanya ada PR ya, masukan, karena kan tahun 2019 kemarin sampai 2014 kita melihat bahwa masyarakat belum sepenuhnya ikut memilih. Berarti kan ini penyelenggara KPU-nya belum sepenuhnya berhasil. Berarti kan karena apa? Kan mungkin sosialisasinya. Nah, itu ditingkatkan gitu kan, supaya masyarakat ini mau milih aja dulu. Nah, itu menggunakan hak pilihnya. Menggunakan hak pilihnya, itu kan entah mau memilih siapa kan, sebagai KPU kan mungkin itu ya. Harapan kami sebenarnya itu dulu, supaya apa? Ketika sudah kesadarannya itu bahwa masyarakat ini merasa bahwa saya ikut menentukan kebijakan negara kan begitu. Itu harapan kami terhadap KPU. Tapi KPU Bogor luar biasa, apa namanya, sampai jam segini ya, kerjanya luar biasa ya, dan luar biasa, ada podcast segala macamnya luar biasa. Ini salah satu bentuk sosialisasi kami Pak. Ya, itu dia makanya. Mengajak. Nah, tinggal ditambahin mungkin ini salah satu bentuk sosialisasi lewat medsos juga, mungkin kan Facebooknya, Twitternya, atau segala macamnya, atau bila perlu kan datang ke ya offline juga lah. Nah, itu ini kan wilayah Kabupaten Bogor kan cukup luas, ya tidak semua lapisan masyarakat juga menggunakan teknologi, ya kan, terutama wilayah ujung, ya, mungkin offline, ya kan, wilayah. Oke, kalau untuk sosial media mungkin kami juga udah ada gitu ya, kayak Twitter, Facebook, dan ini juga salah satu media kami untuk sosialisasi semua tahapan-tahapan pada pemilu. Nah, kalau misalnya untuk yang offline itu kami juga ada helpdesk-nya yang ada di kantor. Jadi setiap warga mungkin yang tidak hanya peserta pemilu, mungkin ya pemilih pun gitu, kalau ada yang merasa ada perlu bantuan informasi itu bisa datang ke helpdesk kami. Ya, oke. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya sudah berkunjung ke podcast kami. Sehat, sukses, dan bahagia selalu, dan semoga target-targetnya semua tercapai. Amin. Baik teman pemilih, demikian bincang-bincang kita bersama teman-teman dari Partai Buruh. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami. Jadikan pemilu sarana integritas bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.